Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iman Nurgiman dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka dengan NIM 0517129923. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 dari basis data, yaitu membuat transaksi. Baik, langsung saja kita masuk ke MySQL Workbench-nya. Kita pertama-tama langsung membuat transaksi saja. Pertama kita tekan start transaction. Oke. Lalu insert into pasien dokter. Ngomong-ngomong, ini masih menggunakan database dari tugas kedua yang sebelumnya. Insert itu pasien dokter, ID pasien, ID dokter, ID pasien, waktu periksa, resep dokter, dan value misalkan ID-nya 1. Di dokternya kita pakai dokter yang pakai ID 1 juga. ID pasiennya kalau nggak salah 1001. Waktu periksanya kita kasih now. Resep dokternya kita kasih amoxicillin. Yang kedua baik, selanjutnya kita copy saja. Yang keduanya kita kasih 1002. Now obatnya kita kasih paracetamol. Oke. Langsung kita kasih lagi yang ketiga. Value-nya kita kasih 1003. Now kasih lagi juga ibuprofen. Oke. Baik, kita kasih di sini. Kita jalankan. Kalau betul kita kasih commit, kalau salah kita kasih rollback. Kita rollback. Supaya datanya tidak masuk ke database. Ada duplicate key. Pasien dokter. Kita lihat dulu. Pasien dokter. Oh, ternyata masih ada berkas latihan. Baik, kalau begitu
kita kasih value yang lain saja. Misalkan 8. Udah 8 sudah ada 9, 20, sama 38. Coba. Oh, berhasil. Kalau berhasil, kita kasih commit saja supaya data masuk. Select from pasien dokter. Masuk semuanya. Sudah di commit dan juga ya sekian untuk praktik commit dan fallback. Selanjutnya kita akan membuat trigger. Simulasi trigger. Trigger pertama kita harus buat apa namanya, create table log periksa dulu. Create table log periksa. Log periksa ya. ID log integer auto increment primary key. ID pasien integer, ID dokter kasih integer juga, waktu periksa kasih varchar ya. Jangan date time resep dokter kasih varchar 100 dan log waktu kasih stamp default default current timestamp. Oke, kita jalankan dan tabel sudah jadi log periksa. Nah, langsung saja kita buat triggernya di sini. Pertama-tama karena kemarin bekas latihan, kita coba drop dulu. Barangkali ada triggernya. Trigger yang masih tersisa. Drop trigger if exist after insert periksa. Oh, sudah tidak ada. Baik, langsung saja kita buat delimiter. Delimiter $2 create trigger after insert periksa. Perlu koma. After insert on pasien. Ini akan menghubungkan ke tabel pasien. Insert on pasien dokter. For each row begin. For each row begin, insert into log dan
value yang dimasukkan ke pasien dokter akan terrekap oleh log periksa, tabel log periksa ini. Periksa ID pasien, ID dokter, ID pasien, waktu periksa, resep dokter, akan menjadi value dengan jadi value baru dengan deklarasinya new ID maaf ini kembali, harusnya ID pasien dulu baru ID dokter ya. Pasien, ID dokter, new ID pasien, new dot ID dokter, new dot waktu periksa, new dot resep dokter. Oke. Kita kasih N di sini $, bukan persen dolar, lalu kasih delimiter ini. Apa ini? Oh, ada typo. Oke, delimiternya sudah jadi. Kita coba masukkan value ke pasien dokter ya. Insert into pasien dokter, ID dokter, ID pasien, waktu periksa, dan resep dokter. Value dengan value misalkan ID-nya tuh 70, dokternya 2, ID pasiennya 19, persennya kasih now. Kasih antibiotik. Oh iya, dokternya tidak ada. Kita kasih yang ID ke 1000. Adanya sampai berapa sih? Sebentar. Select
pasien. Oh, kita kasih 5 saja berarti. 1000. Baik, berhasil. Dan kita coba lihat log periksa. Dan value yang dimasukkan ke pasien dokter akan terekap di log periksa. Sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.